Salam sehat untuk kita semua, khususnya kepada petani peternak yang sampai saat ini masih menggunakan kompos sebagai media tanam dalam penanaman tanaman. Hari ini kita akan belajar sedikit bagaimana cara mengomposkan kotoran sapi yang benar, yang standar dan berkualitas. Mula-mula kita tumpukan kotoran sapi pada tempat yang telah disediakan. Untuk lapisan pertama kita buat paling tinggi 15 cm, sambil kita acak, kita ayak, kita cangkul tumpukan-tumpukan yang tebal. Tujuannya agar mempermudah proses pembusukan, pengomposan oleh bakteri yang akan kita masukkan ke dalamnya, sambil kita sisihkan batu atau kayu yang tidak mungkin akan mengalami pembusukan. Setelah kita sudah yakin posisi sudah merata, lalu kita gabungkan, kita taburkan arang sekam di atasnya. Tidak perlu tebal, yang penting merata. Kalau dalam video ini terdapat 5 gerobak kohe sapi, maka kita cukup mencampurnya dengan 1 gayung arang sekam. Kemudian setelah arang sekam kita tabur dengan dedak halus. Perbandingannya dari 5 gerobak kita pakai 5 genggam. Jadi ini sudah diukur. Jadi 1 gerobak sama dengan 1 genggam dedak. Intinya tidak perlu tebal, yang penting merata. Demikian juga untuk taburan ketiga adalah dolomit. Jadi dolomit ini juga untuk 1 gerobak 1 genggam dolomit. Jika masih memungkinkan, tidak perlu penuh dalam genggaman. Dolomit ini gunanya untuk menetralkan keasaman tanah, sehingga pada saat dipakai di lahan-lahan ekstrim seperti bekas tambang, tanah yang asam tadi dapat dinetralkan secara otomatis. Dan yang terakhir, yang paling penting daripada pengomposan ini adalah penyemprotan bahan dekomposer. Saat ini di rumah kompos, bahan utama dekomposer terdiri dari 4, yaitu urin sapi yang difermentasi menggunakan M21 dekomposer, kemudian dicampur dengan gula merah dan gula putih, lalu yang terakhir dicampur dengan M21 lagi. Jadi M21 dekomposer ini dipakai sebanyak 2 kali. Sekali dia dimasukkan di urin, sekali lagi dimasukkan ke dalam semprotan pada saat akan disemprotkan. Nah, setelah selesai kita lanjut ke lapisan kedua. Lapisan kedua dilakukan sama persis dengan saat kita melakukan lapisan pertama, yaitu ketinggian lapisan 15 cm maksimal. Kemudian kita aduk, kita ratakan serata mungkin, tidak boleh terlalu tebal, agar proses pengomposan atau pembusukan oleh bakteri yang ada di dalam M21 dapat berjalan dengan lancar. Perlu diingat dalam proses pengomposan penyemprotan tadi, penyemprotan tidak boleh terlalu basah. Inti penyemprotan itu adalah untuk menyebarkan mikroba pembusuk pada tumpukan kohe sapi. Sedangkan serbuk-serbuk yang telah kita sebar sebelumnya
adalah sebagai media makanan untuk mikroba-mikroba itu berkembang biak, dan akhirnya akan semakin dia menyebar, semakin dia cepat pembusukannya. Perlu diingat bahwa bakteri akan cepat berkembang manakala luas penampang atau tempat dia berkembang biak halus atau kecil-kecil, dipotong kecil-kecil. Nah, ini boleh diperhatikan, satu tumpukan kotoran ini ada 5 gerobak, dan satu tumpukan barisan itu maksimal 5 lapisan atau maksimal ketinggiannya 1 meter. Artinya kalau di dalam lapisan keempat sudah 1 meter, maka kita buat lapisan baru, tidak boleh lagi dilanjutkan, karena proses pemanasan nanti tidak akan terjadi dengan sempurna. Itu artinya proses pembusukan atau pengomposan tidak terjadi di dalam tumpukan tersebut. Namun demikian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena jika proses panas tidak terjadi, maka yang perlu kita lakukan adalah membalikkan tumpukan dan mengurangi ketinggian tumpukan. Kita sebarkan lagi ke sisi kiri, kanan, atau ke sisi yang lainnya, sehingga ketebalan tumpukan kohe sapi tidak terlalu tinggi. Ini adalah cara-cara pengomposan dilakukan di rumah kompos sapi, di rumah kompos tani, sehingga proses-proses ini kita pertahankan untuk menjaga kualitas. Setelah nanti akhirnya sudah selesai tumpukan 4 tumpukan tadi, lalu kita tutup rapat dengan terpal sehingga terjadi proses fermentasi, karena bakteri yang kita masukkan ke dalam adalah bakteri anaerob. Artinya bakteri itu akan berkembang manakala tidak ada udara. Dan perlu yang menjadi catatan buat semua para komposer, bahwa proses pengomposan ini atau penyemprotan aktivator, bioaktivator ini tidak boleh terkena matahari secara langsung, karena bakteri akan langsung mati. Dan kedua, bahwa penyemprotan ini tidak boleh kena air hujan secara langsung, karena air hujan mengandung pH yang tinggi sehingga dapat merusak kestabilan bakteri yang akan bekerja untuk membusukkan tumpukan kompos. Demikian yang perlu kita pahami bersama. Pengomposan dilakukan dengan cara seperti ini berhasil tidaknya ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan suhu pada tumpukan kohe. Suhu bisa mencapai 75 sampai 80 derajat Celcius. Artinya dengan suhu yang begitu panas, telur-telur hama, bibit penyakit akan mati dengan sendirinya. Begitu juga bahkan lipan, kecoa, dan uret itu pun akan mati dengan sendirinya. Dan cacing-cacing tanah yang sebelumnya sudah ada di dalam kohe tersebut pun akan mati, namun pada akhirnya akan tumbuh dan berkembang lagi. Dan yang menjadi masalah adalah ketika proses pengomposan tidak sempurna, maka yang terjadi adalah uret akan berkembang dengan begitu cepat. Oleh karena itu, kepada pengguna kompos yang harus diperhatikan adalah sebelum membeli kompos dalam jumlah yang besar, pastikan dulu bagaimana kompos itu diolah, apa bahan-bahannya dan lokasi pengolahannya di mana. Karena saat ini sangat banyak orang-orang yang menjual kompos, namun proses pengomposannya tidak seperti yang dianjurkan. Dalam artian, kotoran sapi hanya dikeringkan, dibolak-balik sehingga memenuhi
syarat seperti kompos, sehingga dalam 3 hari kotoran hewan itu sudah kering, hitam, dan tidak berbau. Namun yang terjadi adalah bahwa hasil dari kompos kering itu nanti, dari kotoran hewan yang dikeringkan tadi, akan muncul yang namanya uret. Nah, uret ini adalah musuh utama pada tanaman-tanaman tahunan. Kenapa menjadi musuh utama? Karena ketika kita pakai kotoran kering itu saat ini, itu suatu saat akan mematikan tanaman kita.